teman-teman, di kesempatan ini aku bakalan kasih tahu nih gimana sih caranya buat menentukan urutan pengerjaan terbaik supaya teman-teman bisa dapat skor setinggi-tingginya di SKD nanti. Tapi sebelum itu tentu aja nih teman-teman harus paham mekanisme tes SKD. Sebelumnya aku mau jelasin dulu ke teman-teman untuk jumlah soalnya, nilai ambang batasnya, durasi waktu, dan bobot jawabannya di tes SKD nanti ya. Jadi teman-teman nanti ketika tes SKD teman-teman akan mengerjakan 3 submateri atau 3 kategori ya. Yang pertama nanti teman-teman ketemu sama yang namanya soal TWK atau tes wawasan kebangsaan. Kemudian dilanjutkan ke TIU dan terakhir teman-teman ketemu soal TKP. Nah, aku akan jelasin mulai dari TWK dulu ya teman-teman ya. Untuk TWK, nanti teman-teman akan ketemu 30 soal tes wawasan kebangsaan. Nah, untuk tes wawasan kebangsaan ini, tiap soal yang benar teman-teman akan dapat poin 5. Dan kalau salah atau kosong, teman-teman nggak dapat poin atau poinnya kosong. Nah, untuk yang TWK ini ya teman-teman, ada nilai ambang batasnya nih ya, yaitu 65. Itu artinya nanti di TWK teman-teman enggak boleh kurang dari 65 kalau mau lolos passing grade gitu. Kemudian yang kedua, teman-teman nanti akan ketemu soal TIU nih atau tes intelijensi umum. Kalau di tes TIU nanti ya ini tesnya ada yang hitung-hitungan gitu loh teman-teman. Mungkin teman-teman udah tahu ya beberapa soal TIU. Nah, di TIU nanti akan ada 35 soal. Dan skornya sama nih kayak TWK ya. Kalau benar poinnya 5, kalau salah atau enggak diisi poinnya 0. Dan nilai ambang batas atau passing grade dari TIU ini adalah 80. Jadi teman-teman usahakan dapat skor setinggi-tingginya, jangan di bawah 80 gitu. Kemudian terakhir nih, teman-teman akan ketemu sama soal TKP atau tes karakteristik pribadi. Untuk TKP ini paling beda ya guys ya. Soalnya di sini ada 45 soal ya, paling banyak nih di TKP. Tapi di sini bobot jawabannya juga beda nih sama TIU dan TWK. Kalau TKP nanti setiap skornya ya, setiap opsinya itu memiliki bobot tersendiri dari tertinggi sampai terendah. Nah, teman-teman misal nih, nanti kan ada A, B, C, D, E. Nah, masing-masing ini nanti akan ada poinnya ya. Poinnya mulai dari 1, 2, 3, 4, 5 tergantung sama bobot jawaban masing-masing opsi. Nah, karena nanti soalnya paling banyak, tiap opsi juga punya poin sendiri-sendiri. Di sini juga passing grade-nya paling banyak ya teman-teman, atau paling besar yaitu 166 gitu. Jadi teman-teman nanti ketika mengerjakan SKD ya, ini usahakan ketiga kategori ini harus semuanya melewati ambang batas. Tidak boleh ada satu pun kategori yang di bawah ambang batas ini. Kalau teman-teman nilainya tinggi banget ya, tapi ada salah satu aspek yang tidak memenuhi nilai ambang batas ini, otomatis nanti akan gugur SKD-nya. Gitu ya teman-teman ya. So teman-teman harus banyak-banyak latihan supaya nanti sukses SKD-nya. Dan nanti ya, jumlah soal total itu ada 110 soal. Yang mana dari 110 soal ini harus dikerjakan dalam waktu 100 menit. Jadi
tiap soal nanti ya teman-teman ya, gak boleh lebih dari 50-an detik. Oh, mantap kan? Jadi teman-teman harus rajin latihan supaya nanti bisa mengerjakan secara cepat dan secara tepat. Gitu. Oke, teman-teman, sudah paham ya tentang mekanisme tes SKD nanti? Kemudian sekarang aku akan jelaskan tentang urutan pengerjaan nih, ya. Di sini aku mau spill ke teman-teman strategi urutan pengerjaan SKD yang terbaik gitu ya, supaya nanti teman-teman bisa dapat skor setinggi-tingginya nih. Oke, langsung aja. Di sini kita langsung jelasin urutan yang pertama atau skenario yang pertama ya guys. Di skenario yang pertama nanti teman-teman bisa nih kerjakan TKP dulu, kemudian lanjut ke TIU dulu, dan terakhir ke TWK. Itu artinya begitu buka soalnya nanti ya di SKD, teman-teman ngerjain mulai dari nomor 66 sampai 110, terus habis itu balik ke tengah ya, nomor 31 sampai 65, dan terakhir nomor 1 sampai 30 gitu ya guys ya. Nah, untuk urutan pengerjaan ini paling cocok nih ya, paling fit banget buat teman-teman yang suka menganalisis, suka berhitung, dan menguasai teknik baca cepat gitu ya. Kalau teman-teman punya teknik baca cepat yang bagus, nanti bisa taruh dulu TKP-nya di depan. Soalnya TKP ini biasanya bacaannya panjang-panjang dan butuh analisa yang tinggi gitu guys ya. Ini ya skenario yang pertama. Kemudian kita lanjutkan ke skenario yang kedua nih. Untuk skenario yang kedua itu pertama ya, paling pertama kerjakan dulu TWK. Itu artinya nomor 1 sampai 30. Terus TKP. Nah, kalau TKP ini nomor 66 sampai 110. Itu artinya teman-teman ngerjain dari depan ya. Dari depan kemudian loncat langsung ngerjain ke belakang. Tengah-tengahnya ini yang TIU dikerjakan terakhiran nomor 31 sampai 65 ya. TWK, TKP, TIU ini paling cocok buat siapa? Ini paling cocok buat teman-teman yang suka berpikir kritis, menguasai teknik baca cepat dan logis ya. Nih, karena di sini membutuhkan analisa yang tinggi ya. Ini full bacaan ditaruh depan. TWK udah baca-baca, penawaran pula, terus kemudian TKP juga baca-baca gitu ya. Jadi ini bisa ditaruh depan gitu ya teman-temanku semuanya. Terus TIU-nya baru ditaruh ujung. Nah gitu. Ini adalah strategi pengerjaan yang kedua. Lanjut yuk ke strategi yang ketiga yuk. Oke, yang ketiga ini ya teman-teman. Yang pertama kita taruhin yang TIU duluan ya, kerjain nih hitung-hitungan duluan, yaitu nomor 31 sampai 65. Kemudian lanjutin ke soal TKP ya. TKP ini nomor 66 sampai 110 ya. Itu artinya teman-teman dari TIU ya 31 lanjut terus sampai nomor 110. Kemudian yang TWK ini nomor 1 sampai 30 ya. Jadi dari tengah, ujung, terus kalau udah sampai ujung nih nomor 110, balik lagi ke depan nomor 1 ya, TWK-nya ditaruh ujung. Ini paling cocok buat siapa nih? Untuk ini paling cocok banget buat teman-teman yang cinta banget sama matematika. Ya, kalau teman-teman cinta nih sama matematika dasar dan analisis,
teman-teman cocok banget taruh TIU di depan. Supaya apa? Teman-teman nantinya akan mendapatkan sisa waktu yang banyak buat memikirkan TKP sama TWK ini. Dan TKP sama TWK ini kan butuh analisa lebih lanjut ya guys ya. Jadi waktunya panjang ya. Udah nge-save poin dulu di sini gitu ya. Itu untuk strategi yang ketiga teman-teman. Kemudian untuk strategi yang keempat nih ya. Yang keempat ini TWK, lanjut TIU, lanjut TKP. Ya, itu artinya urut dari nomor 1 sampai 110. Enggak loncat-loncat, enggak lompat kayak yang di strategi 1 sampai 3 ya. Ini paling cocok buat siapa? Ini paling cocok buat teman-teman yang suka ngerjain urut. Kenapa suka ngerjain urut? Supaya tetap fokus gitu. Takutnya kalau lompat ke sana, lompat ke sini, nanti teman-teman bingung dan enggak fokus. Nah, gitu ya teman-temanku. Jadi ini adalah strategi yang terbaik yang bisa teman-teman cobain nih. Ya, kira-kira nih teman-teman sukanya yang mana ya? Sukanya nih ngitung dulu atau baca dulu. Nah, ini disesuaikan sama karakter teman-teman masing-masing. Kalau teman-teman masih galau, masih bingung, masih nggak tahu nih, kira-kira aku tuh cocoknya pakai strategi 1 atau strategi 2 atau strategi 3 atau strategi 4 ya. Teman-teman harus cobain satu per satu tryoutnya. Ya, nih, misal aku buka ya, ini tryout yang di aplikasi Aptaschool. Ini yang member free ya guys ya, ini free. Jadi ini bisa diakses sama semuanya. Kita klik di tryout, terus kita buka di CPNS. Nah, kemudian di sini kita klik aja nih. Ini bisa kan diakses sama semuanya ya, mau berbayar mau free, tetap ini bisa akses. Kita klik aja, terus kita kerjakan di sini. Nah, kita kerjakan dengan nyobain skenario yang pertama nih. Setelah dikerjakan, teman-teman ngerasa, ternyata kok aku ngerasa kurang nyaman ya. Aku kayak kurang cocok ya di skenario yang pertama ini ya. Nah, teman-teman bisa cobain skenario yang kedua sama juga ya. Teman-teman ya bisa cobain lagi ya. Terus nanti teman-teman bisa cobain tryout yang lainnya nih ya. Yang premium ini bisa di-upgrade aja di sini ya, teman-teman ya. Ini bisa klik upgrade aja di sini ya. Nanti aku akan kasih tahu di kolom deskripsi deh. Nah, kemudian untuk skenario yang kedua ya, TWK, TKP, TIU, kok rasanya juga kurang cocok ya. Oke, lanjutin lagi nyobain ke skenario yang ketiga. Apakah teman-teman sudah nyaman dengan skenario ini ya? Cek lagi aja di tryoutnya. Nanti dari masing-masing tryout teman-teman bisa analisa lagi nih. Kira-kira aku tuh nilainya tinggi ketika ngerjain pakai skenario yang mana ya, kayak gitu ya. Nah, nanti teman-teman cobain semuanya satu persatu sampai nemu mana gaya pengerjaan yang paling cocok sama teman-teman semua. Ya, harus nih cobain satu-satu. Supaya apa? Nanti di hari pelaksanaan SKD, teman-teman udah bisa menentukan urutan pengerjaan terbaik menurut teman-teman semua. Apakah skenario 1, 2, 3, atau 4 gitu ya. Jangan lupa dicoba-coba karena bentar lagi kita udah mau SKD ya teman-temanku semuanya gitu. Cobain aja. Kemudian selanjutnya aku akan jelaskan ke teman-teman bagaimana sih manajemen waktunya. Nah, ini nih paling penting juga nih guys ya. Manajemen waktu SKD ya. Nih, yang pertama untuk TWK ya guys ya. TWK nanti kita akan ketemu 30 soal. Nah,
Untuk mengerjakan TWK yang 30 soal ini, usahakan waktunya tidak lebih dari 28 menit. Kenapa Kak nggak boleh lebih dari 28 menit? Nah, di sini ya teman-teman, karena waktunya ada sedikit gitu ya, waktunya mepet tapi soalnya banyak, teman-teman harus banyak-banyak latihan supaya bisa mengerjakan secara cepat. Oke, kemudian lanjut yang TIO nih teman-temanku semuanya. Untuk yang TIO nanti teman-teman akan ketemu 35 soal. Yang mana 35 soal ini harus bisa teman-teman kerjakan dalam waktu 28 menit juga nih guys ya. Jadi teman-teman harus terbiasa hitung-hitungan ya, harus ngerti konsep soalnya dulu supaya bisa ngerjain 35 soal dalam waktu kurang dari 28 menit. Kemudian nih yang TKP ya, ini paling banyak guys soalnya, ada 45 soal. Nah, di soal TKP ini ya teman-teman bisa mengerjakan dalam waktu 40 menit gitu guys. Supaya apa? Kok waktunya beda jauh ya sama yang lain ya? Yang lain 28, 28, kok yang ini 40? Ya betul teman-teman, karena TKP ini ya adalah ladang teman-teman mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya. Dan juga TKP ini ya guys ya, 45 soal ini benar-benar butuh analisa yang panjang supaya teman-teman bisa menentukan mana sih jawaban yang terbaik gitu. Nah, jika teman-teman mengerjakan SKD dengan skenario seperti ini ya, teman-teman masih punya sisa waktu sebesar 4 menit. 4 menitnya buat apakah? Apakah buat ngelamun? Tentu tidak. Yang 4 menit ini harus bisa teman-teman gunakan untuk memeriksa ulang. Apakah di TWK, TIU, atau TKP ada jawaban-jawaban yang teman-teman masih ragu? Atau adakah jawaban-jawaban yang masih dikosongi gitu ya? Ini teman-teman periksa ulang dalam waktu 4 menit. Nanti kalau 4 menitnya ini udah jadi, udah buat ngecek semuanya dengan skenario waktu seperti ini, waktunya total 100 menit udah pas gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman udah harus bisa terbiasa menguasai soal-soal SKD supaya bisa mengerjakan secara cepat dan juga tepat gitu teman-temanku semuanya. Nah, itu tadi yang udah aku jelasin ya ke teman-teman ya. Jadi nanti bisa teman-teman cobain dan teman-teman tes nih mana yang paling cocok buat teman-teman semua. Oke semuanya, semoga bermanfaat. See you.